Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir kita. Ini adalah soal-soal fisika yang kalian sudah kerjakan. Sudah banyak yang kalian kerjakan dengan baik, kita akan coba bahas lagi bersama-sama. Soal yang pertama, sebuah kelereng memiliki volume 4 cm kubik. Diketahui massa jenis bahan kelereng 3.600 kg per meter kubik. Itu massa kelereng tersebut. Oke, bagian soal yang kita kerjakan, kita harus tahu apa yang sudah diberikan oleh soal. Kemudian apa yang akan dicari sehingga kita lebih mudah untuk membuat solusinya. Nah, jadi kita sudah punya volume karena dalam sentimeter kubik, maka kita harus mengubahnya menjadi satuan meter kubik. Massa jenisnya sudah dalam kilogram per meter kubik. Ketika satuan itu tidak sama, maka kita harus membuat satuannya menjadi sama agar bisa dikerjakan. Yang ditanya adalah besar massanya. Solusinya, untuk mencari massa, maka massa jenis dikalikan dengan volume. Semua nilai massa jenis dan volume kita masukkan, sehingga kita peroleh nilainya dari 3.600 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6, kita peroleh jadi 144 kali 10 pangkat minus 4. Kenapa di sini menjadi pangkat minus 4? Karena 10 pangkat minus 6 bisa kita selesaikan dengan 3.600. Di sini ada 2 nolnya. Jadi seperti punya utang 6, kita bayar 2. Jadi utang kita tinggal 4. Nah, satuan yang sama, meter kubik dan meter kubik, ini kita bisa selesaikan. Meter kubik per meter kubik tinggal 1, maka satuan akhirnya adalah kilogram. Maka ketika bilangan berpangkat ini kita bisa rubah menjadi desimal, hasilnya adalah 0,0144 kg. Atau kalau kita buat jadi gram, 14,4 gram. Sampai sini cukup jelas ya. Kita akan masuk ke soal yang kedua. Ini materi tentang gerak dan materi gaya. Jos mendorong sebuah meja bermassa 30 kg dengan gaya F, sehingga meja bergerak dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Jika beberapa buku diletakkan di atas meja, sehingga massa meja bertambah menjadi 40 kg dan meja didorong dengan gaya yang sama. Hitung besar kecepatan meja sekarang. Nah, jadi dengan meja yang sama, ketika diletakkan beberapa buku, maka massa total meja dan buku berubah menjadi 40 kg. Apakah kecepatan meja akan berkurang atau bertambah sehingga mempengaruhi percepatannya? Kita lihat. Oke, kita sudah punya massa yang pertama, meja tanpa buku. Kemudian besar gayanya bernilai F. Kemudian percepatan awalnya 4 meter per second kuadrat. Kemudian ketika ditambah buku, massa totalnya menjadi 40 kg, namun besar gaya yang diberikan tetap sama. Maka, berapa besar percepatan meja sekarang? Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan persamaan hukum Newton. F sama dengan M kali A. Yang pertama, kita perlu mencari besar gayanya. Massa meja kita sudah punya 30 kg dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Kita kalikan sehingga diperoleh besar gayanya 120 kg meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat itu sama dengan satuan Newton. Sehingga kita bisa mencari besar percepatan meja sekarang. Besar A2 itu sama dengan besar F dibagi dengan M kedua. M kedua ini adalah massa total meja dan buku. Sehingga besar A2 adalah 120 kg meter per second kuadrat, kita bagi dengan 40 kg. Sehingga percepatan meja dan buku sekarang adalah 3 meter per second kuadrat. Cukup jelas ya sampai di sini. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, ini tentang energi. Pada materi energi, ada yang selalu bernilai kekal.
Energi mekanik adalah bentuk energi yang selalu tetap. Karena di dalam energi mekanik, energi potensial dan energi kinetik yang selalu berubah. Penjumlahan kedua energi itu akan menjadi selalu bernilai sama di posisi yang berbeda-beda. Contoh, sebuah bola bermasa 400 gram dijatuhkan dari ketinggian 15 meter dari permukaan tanah. Pada saat ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, hitung energi kinetik bola tersebut. Percepatan gravitasi di sini adalah 10 meter per second kuadrat. Kita lihat pembahasannya. Saya lebih mudah jika menggunakan gambar. Jadi mula-mula sebuah benda itu pada ketinggian 15 meter, kita sebut benda di titik A. Masa bendanya dalam gram, karena percepatannya dalam meter per second kuadrat, maka massa dalam gram kita ubah menjadi kilogram. Kemudian, benda yang semula di ketinggian 15 meter itu jatuh ke tanah. Pada posisi 5 meter di atas permukaan tanah, disebut saja di titik B. Yang di permukaan tanah itu di titik C. Maka pertanyaannya adalah berapa besar energi kinetik di titik B yang di sini. Ketiga posisi ini memiliki besar energi mekanik yang sama. Energi potensial dan energi kinetiknya yang berubah. Maka solusi yang bisa kita dapatkan, nah, energi mekanik di titik A dan di titik B itu besarnya sama. Energi mekanik di A adalah energi kinetik di A ditambah energi potensial di A. Energi mekanik di B itu adalah energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Maka kita bisa mengerjakan pada titik A, ketika benda belum jatuh, maka besar energi kinetiknya adalah 0. Kenapa? Karena dalam keadaan diam tidak ada kecepatan benda. Sehingga energi kinetik benda yang bergantung pada kecepatan atau gerak benda itu bernilai 0. Energi potensialnya ada karena bendanya berada pada ketinggian tertentu. Kita masukkan nilainya masing-masing, masanya yang sudah dalam kilogram, dikali percepatan gravitasi, dikali dengan ketinggian. Oh iya, energi potensial itu kan massa atau M, dikali gravitasi atau G, dan ketinggian atau H. Kemudian kalau energi kinetik itu biasanya setengah dikali mv kuadrat. Oke ya, kita lanjut. Kemudian pertanyaannya kan energi kinetik di B, maka ini tidak perlu kita rubah. Yang kita selesaikan lagi adalah energi potensial di B. Masanya tetap sama, kita kali dengan percepatan gravitasi dan ketinggiannya yang di 5 meter. Sini ya, 5 meter dari permukaan tanah. Sehingga setelah kita hitung, jadi energi potensial di A adalah 60 kg meter kuadrat per second kuadrat. Atau ini disebut juga dengan Joule. Kemudian yang di energi potensial di G adalah 60 kg meter kuadrat per second kuadrat. Semua nilai yang memiliki satuan yang sama, kita gabung jadi satu tempat. Jadi kita pindahkan ruasnya. Jadi karena kita mencari energi kinetik B, yang kita pindahkan adalah 20 kg meter kuadrat per second kuadrat. Kita pindahkan ke sebelah kiri. Tanda operasinya dari tanda plus, kalau pindah ruas menjadi tanda min. Sehingga besar energi kinetiknya adalah 40 kg meter kuadrat per second kuadrat. Atau sama dengan 40 Joule. Oke ya, sudah sangat jelas ya. Terima kasih, kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Ini materi listrik, ini khususnya listrik statis atau tentang gaya elektrostatis. Ada dua muatan yang kita sebut muatan X dan muatan Y. Masing-masing muatan sebesar minus 6Q dan positif 2Q. Kenapa ada tanda positif negatif? Tanda ini untuk menunjukkan bahwa min itu adalah muatan listrik negatif. Kemudian yang plus itu muatan listriknya positif atau muatan bendanya yang positif.
Kedua muatan ini terpisah sejauh 30 cm, mengalami gaya elektrostatis sebesar 2 Newton. Jika muatan X diubah menjadi minus 3 Q atau lebih kecil dari semula, dan muatan Y menjadi positif 4 Q atau lebih besar dari semula, dan jarak pisahnya menjadi 10 cm. Jadi jaraknya makin dekat ya. Maka hitung gaya elektrostatis yang sekarang. Nah, ini juga kita bisa selesaikan dengan bentuk gambar. Oke, keadaan awal atau keadaan mula-mula antara dua muatan X dan Y. Muatan X itu sebesar min 6Q, kemudian muatan Y positif 2Q, terpisah sejauh jaraknya kita simbolkan dengan R1 itu 30 cm. Besar F1 adalah 2 Newton. Ketika kedua muatan besarnya dirubah menjadi min 3Q dan positif 4Q, serta jaraknya berubah menjadi R2-nya 10 cm. Maka berapa besar gaya elektrostatis yang dihasilkan sekarang? Kita selesaikan dengan persamaan hukum Coulomb. Masih ingat ya, materi hukum Coulomb bahwa yang selalu tetap adalah K atau konstanta Coulomb. Kalau K1 sama dengan K2, maka F1 kali R1 kuadrat dibagi Q1 Q2 sama dengan F2 kali R2 kuadrat dibagi Q1 kali Q2. Q1 Q2 yang di keadaan 1 ini adalah besar muatan yang awal. Q1 Q2 yang di keadaan 2 adalah besar muatan yang kedua. Dan ingat, R-nya dikuadratkan karena perbandingan besar gayanya itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antar muatan. Nah, kita masukkan nilai F, kemudian nilai R-nya. Oh ya, di sini satuannya tidak harus kita rubah menjadi satuan meter kok. Karena kita mau menyederhanakan angkanya. Boleh dirubah menjadi satuan meter juga boleh. Nah, kita masukkan. Kenapa tanda positif negatifnya tidak saya masukkan? Karena tanda positif negatif tadi itu hanya sebagai tanda bahwa kedua muatan jenisnya berbeda. Jadi tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan ya. Nah, kita selesaikan. 2 Newton, kemudian ini 30 cm kuadrat itu sama dengan 900 cm kuadrat. Semua yang di dalam kurung ini harus dikuadratkan ya. Kemudian F2 dikali 10 cm kuadrat, maka hasilnya adalah 100 cm kuadrat. Jadi saya langsung pindahkan. Nah, kemana 6Q, 2Q, 3Q, dan 4Q? Oh, kita menyederhanakan. Jadi 6Q kita bagi dengan 2Q. Ini tinggal 1, kemudian yang ini tinggal 2. Nah, kemudian 2Q dengan 4Q. 2Q dikali 2 sama dengan 4Q. Jadi 4Q dibagi dengan 4Q tinggal 1. Maka semua nilai muatan yang di bawah ini sudah sisa 1. Nah, sehingga kita bisa langsung dapat F2 itu sama dengan 2 Newton dikali 900 cm kuadrat dibagi 100 cm kuadrat. Satuan yang sama bisa disederhanakan. Kemudian 900 dibagi 100 tinggal 9, maka 9 dikali 2 Newton sama dengan 18 Newton. Itulah besar F2 yang sekarang. Oh, ternyata nilai F-nya jauh lebih besar ya teman-teman. Karena ketika jarak antar muatan semakin dekat, besar gayanya pun akan menjadi semakin besar. Nah, kita lanjut soal yang terakhir, ini tentang materi kemagnetan. Kalau ini nggak perlu hitung-hitung ya, kita cuma mau menentukan jenis kutub dan sifat magnet yang dibuat berdasarkan gambar-gambar ini. Yang pertama, ini adalah cara membuat magnet dengan ini digosokkan. Yang bagian B, ini adalah membuat magnet dengan cara induksi. Kemudian ini adalah membuat magnet dengan cara elektromagnet atau dialiri arus listrik. Oke, yang pertama digosokkan, maka ketika magnet disentuhkan dengan besi
logam besi ini yang akan kita buat menjadi magnet, ujung yang disentuh pertama oleh magnet yang membuat itu akan menjadi senama atau sejenis. Jadi ini S, maka di sini utara, sehingga di Q ini juga menjadi utara. Dan arah menggosoknya harus searah ya, supaya terbentuk dengan jelas mana kutub utara dan selatan. Karena kalau bolak-balik, bingung kan? Magnet elementer yang ada di dalam logamnya mau menentukan gimana kutubnya. Nah, karena dia besi, maka sifat magnet yang terbentuk setelah besi ini menjadi magnet adalah utara. Oke, kita lihat yang kedua. Dengan cara induksi. Kalau induksi itu seperti kita dekatkan dua magnet. Nah, jadi ketika magnetnya tidak senama, maka dia akan tarik-menarik. Nah, begitu juga dengan pembuatan dengan cara induksi. Ketika magnet ini didekatkan dengan baja, PQ, maka yang di sebelah sini adalah utara, kita dekatkan dengan Q, maka yang Q ini akan menjadi kutub yang berlawanan, atau menjadi kutub selatan, sedangkan yang P menjadi kutub utara. Karena logam ini adalah baja, setelah baja terbentuk menjadi magnet, maka sifatnya adalah tetap. Ya, tetap ketutupan. Yang terakhir, dengan cara elektromagnet, kurang G, elektromagnet. Elektromagnet atau dialiri dengan arus listrik yang searah. Karena kalau bolak-balik sama kayak yang ini tadi, dia bingung nanti kutubnya mau ada di mana. Nah, dengan dialiri arus listrik yang searah, ini kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan itu, kita lihat ini garis yang pendek adalah kutub negatif, garis yang panjang adalah kutub positif. Arah arusnya ke kanan, kemudian dia kabelnya atau kawat penghubungnya itu dililitkannya dari bagian belakang bajanya. Jadi seperti kalian memegang pena, penanya di telapak tangan, terus jari-jarinya itu menghadap ke kalian. Nah, itu artinya dia dililitkan dari belakang. Sehingga untuk menentukan kutub utara itu menggunakan ibu jari. Kemana arah ibu jarinya? Oh, ternyata ibu jarinya arahnya ke Q. Sehingga Q itu menjadi kutub utara. Dan P menjadi kutub selatan. Arus masuk lewat belakang, dililitkan, terus dia keluar lewat depan. Sehingga terbentuklah logam baja ini menjadi magnet. Nah, sama. Karena logamnya adalah baja, maka sifat magnetnya akan menjadi sifat tetap. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami dengan baik dan cukup jelas ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.